Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya Ramadan. Memasuki hari kelima di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga kita disampaikan oleh Allah sampai hari kemenangan Idul Fitri 1441 Hijriah. Ihwati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan ini Anda menyampaikan permohonan maaf karena memang Anda menyampaikan kultum ini masih di sela-sela melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat, sedang membahas tentang yang viral Presiden Jokowi menyampaikan lewat pidatonya, kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga berpidato bahwa salah satu penanggulangan COVID-19 adalah diberikan bantuan masyarakat terdampak melalui dana desa. Insya Allah hari ini kita putuskan untuk di desa Jajawar. Ihwati fillah rahimakumullah. Di masa Ramadan hari ini itu bertepatan dengan masa pandemi COVID-19. Salah satu dari beberapa kebijakan pemerintah yang tentu selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Salah satu sikap yang harus kita tunaikan di saat ada wabah atau ada pandemi adalah kita banyak berdiam diri di rumah. Ya, banyak berdiam diri di rumah, tidak banyak keluar rumah kecuali memang untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak. Ya, di saat-saat yang lain maka kita harus tetap berada di rumah atau di rumah aja. Kita masuk ibadah, ibadahnya adalah di rumah aja. Ihwati billah rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memandang bahwa rumah itu bukan hanya sekedar tempat kita beristirahat sepulang kita menunaikan aktivitas di luar rumah, bukan hanya sekedar itu. Tetapi dalam beberapa keterangan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memaparkan bahwa rumah di mana kita tempat bernaung, tempat beristirahat juga harus menjadi tempat yang akan meraih pundi-pundi pahala. Segala aktivitas yang kita tunaikan di rumah harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau selama kita berdiam diri di rumah ingin menjadi bagian dari pahala, sepatutnya rukun ya atau syurutu qabulil ibadah kita tunaikan. Ya, syarat diterimanya ibadah harus kita tunaikan. Di mana ada dua syaratnya. Yang pertama adalah harus ikhlas. Ya. Harus ikhlas. Kita diam di rumah itu harus ikhlas. Semangatnya adalah memenuhi tuntutan sabda Rasulullah SAW, kemudian juga memenuhi kebijakan-kebijakan kemaslahatan ya bagi umat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, agar menilai ibadah, maka aktivitas-aktivitas di rumah itu harus selaras dengan contoh dari Rasulullah SAW. Maka pada kesempatan ini, Ana ingin menyampaikan beberapa adab, beberapa etika, beberapa hal yang harus kita tunaikan selama kita di rumah, agar sekali lagi bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada 14 ya, ternyata banyak
Ana akan sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Yang pertama adalah ketika di rumah harus mengunci pintu ya. Kapan? Itu ketika pergantian dari siang ke malam. Semua pintu, semua jendela yang biasanya di siang hari dibuka, maka ketika menjelang maghrib itu harus ditutup. Ya, dalam beberapa keterangan, karena di saat itulah setan-setan akan keluar. Maka ketika pintu rumah terbuka, jendela rumah terbuka dibiarkan oleh penghuninya, maka setan itu akan masuk dan sangat berpotensi besar untuk menggoda, mengganggu ketenangan dari penghuni rumah itu. Kata orang Sunda, kata orang tua kita, orang-orang Sunda mengatakan waktu sarupna, ya, pergantian dari siang ke malam. Tutuplah pintu, tutuplah jendela. Tuh. Ya, coba cek di beberapa hadis Riyadhus Shalihin begitu, ya. Tutuplah pintu, tutuplah jendela. Ya. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah mematikan lampu ketika tidur. Tuh. Atau setidaknya menggunakan lampu tidur. Lampu yang temaram, lampu yang tidak terlalu terang. Bahkan ini didukung oleh temuan di bidang kesehatan. Ternyata mata ini yang selama beberapa jam terus aktif melihat, fungsinya berfungsi dengan baik, maka harus ada waktunya, ada saatnya beristirahat. Ketika lampu tidak dimatikan, maka mata tidak cukup waktu untuk beristirahat, dan itu akan berbahaya bagi masa depan mata kita. Di saat fisik kita yang lain masih bisa beraktivitas, sementara mata kita kelelahan, tidak cukup istirahat, maka na'udzubillah, fungsi penglihatan kita akan berkurang. Ya, jadi lampu ketika tidur harus dimatikan ya ketika tidur. Iwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah ketika kita di rumah itu harus menutup wadah-wadah atau bejana-bejana atau ina dalam bahasa Arab itu ditutup. Ada teko ditutup, ada panci ditutup, ada kasrol ditutup. Termasuk bejana-bejana yang berfungsi sebagai hiasan, itu juga harus ditutup. Biasanya di lemari ya ada apa itu? Ada guci ya, ada guci, maka itu ditutup. Mengapa? Salah satu alasannya sama tadi, tempat bersarangnya makhluk-makhluk halus atau makhluk-makhluk gaib. Ya, jin, setan akan bersarang di sana. Awas jangan terhipnotis dengan cerita silam Aladin ya. Nah, itu mah hanya halusinasi mereka yang punya mimpi tetapi memang tidak membumi mimpinya ya, terlalu muluk-muluk. Gitu. Jadi tutuplah bejana itu. Iwati fillah rahimakumullah. Berikutnya adalah harus memperbanyak zikir. Ya, memperbanyak zikir, bahkan setiap aktivitas itu diawali dengan zikir kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, atau minimalnya adalah dengan Bismillah. Ya, apapun, mau mencuci piring, mau menyetrika, mau belajar di rumah, atau kegiatan yang lainnya, diawalilah dengan ucapan basmalah. Kullu amrin dibalin la yubda'u bihi basmalah bahwa atau. Setiap aktivitas yang tidak dimulakan dengan basmalah itu berkahnya kurang atau bahkan berkahnya hilang. Pastikan ya dengan bacaan basmalah, permulaan dari setiap aktivitas. Dari satu aktivitas ke aktivitas lain yang berbeda, maka ulangi, kembali bacakan
Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Iwatifillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, memperbanyak sholat sunnah di rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk pelaksanaan sholat sunnah itu ditunaikan di rumah. Ya, jadi yang ditunaikan di masjid hanyalah sholat fardu. Apalagi hari ini sholat fardu pun karena untuk kemaslahatan kita bersama ditunaikan di rumah. Rawatib di rumah, duha di rumah, tarawih juga dianjurkan untuk di rumah. Begitu. Karena jangan sampai kita menjadi orang yang tertular atau menularkan COVID-19. Gitu, ya. Di rumah, sholat sunnah di rumah. Besar sekali pahalanya. Gitu. Sholat sunnah demikian. Ya, termasuk yang wajib sekarang. Dan kita menghalangi untuk berjamaah. Di rumah ada laki-laki, ya, ada mungkin ayahnya atau abinya, kemudian ada anak laki-laki yang sudah balik, maka itulah yang menjadi imam. Walaupun bisa jadi mungkin kurang hafalannya, maka tidak harus menghafalkan surat-surat, ya. Bisa penggantinya dengan membaca, buka Quran yang mudah untuk dibaca, kemudian kita baca dari rakaat ke rakaat. Jadi tanpa mengandalkan hafalan yang banyak. Ini insya Allah untuk antum para santri dengan hafalan yang cukup banyak, maka sangat memungkinkan untuk menjadi imam sholat. Tunaikan, ya. Sholat sunat, terutama sholat wajib dan sholat sunat tarawih itu ditunaikan secara berjamaah. Iwatifillah rahimakumullah. Selanjutnya, rumah harus steril dari gambar, ya. Steril dari gambar atau gambar-gambar yang lebih tiga dimensi, ya, misalkan patung-patung. Bagi antum yang punya kecenderungan koleksi, maka hindari itu. Mengapa? Dalam sebuah keterangan Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaika baitan, ya, fihi kalbun wala suratun. Malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan rahmat, menyampaikan kasih sayang kepada penghuni rumah, tapi malaikat itu tidak sampai ke rumah itu, tidak mau masuk ke rumah itu ketika di rumah itu ada surah, ada gambar atau ada patung. Hati-hati di antara antum ada yang koleksi gambar-gambar aktris, ya, para pesinetron perempuan yang cantik-cantik atau para aktor pesinetron yang tampan-tampan, baik yang lokal ataupun mancanegara, biasanya dari Korea itu. Coba hilangkan, jauhkan dari rumah. Rumah bukan tempatnya memajang gambar. Kamar antum bukan tempat untuk memajang gambar. Walaupun mungkin ada foto antum sekedarnya saja yang dibutuhkan, tidak berlebihan. Tetapi foto-foto yang lain, apalagi yang menampakkan aurat, hendaklah dibuang jauh-jauh, dihilangkan dari rumah. Ihwati fillah rahimakumullah. Kemudian Anda persingkat, ya. Berikutnya adalah dari etika ketika di rumah adalah sederhana ketika makan. Nah, ini hati-hati nanti ketika sekian bulan di rumah aja ternyata kiloannya bertambah, bobot badan bertambah. Bukan hanya itu sebenarnya, tetapi sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, kul washrab walbas fi ghairi sarafin wala makhilah. Makanlah, minumlah tanpa berlebihan. Pagi hari ini kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir,
Maka salah satu upaya yang harus kita tunaikan adalah berhemat dengan persediaan pangan. Mungkin orang tua yang hari ini jerih payah mencari makanan atau mencari biaya untuk makanan, maka antum harus turut menghemat dengan cara sederhana, tidak terlalu banyak makan, apalagi menuntut yang baik-baik, menuntut terlalu yang berlebihan dalam makanan, tidak boleh. Sederhanalah dalam makanan. Upayakan antum menjadi bagian dari menghemat cadangan pangan. Karena pemerintah saja sudah menetapkan April, Mei, Juni adalah kondisi darurat nasional. Artinya kita tidak tahu pandemi ini. Kalau lockdown atau PSBB atau sejenisnya, karantina di rumah atau yang lainnya masih menjadi kebijakan, maka akses pangan, akses ketersediaan pangan itu tidak memenuhi. Na'udzubillahimin dari masa-masa paceklik, masa-masa sulit. Mudah-mudahan kita dihindarkan. Salah satu upayanya adalah dengan cara menghemat makanan dan tidak terlalu banyak menuntut yang berlebihan dari orang tua. Ihwati fillah rahimakumullah. Berikutnya adalah membaca Al-Quran di rumah. Saya kira antum sudah diberikan panduan oleh ma'had, oleh pesantren, berapa lembarkah atau berapa juzkah, berapa kali hatamkah yang harus ditunaikan dalam 1 bulan Ramadan ini. Maka itu harus menjadi kegiatan rutin membaca Al-Quran. Bahkan ada ayat-ayat pilihan yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk kita bacakan agar rumah kita steril dari gangguan-gangguan setan. Di antaranya adalah baca ayat kursi, gitu ya. Kemudian baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ketika itu didawamkan, dirutinkan, insya Allah rumah kita akan terbebas dari gangguan dan godaan-godaan setan. Berikutnya, tidak memelihara anjing. Ya, antum pecinta binatang, maka hati-hati. Kalau yang lain saya kira ada hewan-hewan yang direkomendasikan ya untuk membantu kebutuhan pangan kita, bisa memelihara ayam, bisa memelihara kucing, mungkin boleh direkomendasikan ya. Innaha minal mutawwifin, kucing itu termasuk hewan yang dekat dengan manusia, hewan yang dekat dengan manusia, boleh, tetapi sekali lagi tidak berlebihan. Nah, gitu. Jadi anjing itu dilarang dipelihara. Walaupun di dalam Al-Quran disebutkan ada kata anjing, tapi itu hanya diurus, dipelihara oleh mereka yang sudah terlatih. Itu juga untuk kebutuhan keamanan. Bagi kita, bagi antum, maka itu tidak boleh. Tadi di lanjutan hadis yang tadi, bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah ketika di rumah itu ada anjing, ya, ketika ada anjing. Iwati billah rahimakumullah. Berikutnya adalah ketika di rumah maka harus senantiasa menjalin hubungan baik dengan anggota keluarga yang lain, penghuni yang lain yang ada di rumah. Bil khusus adalah kepada orang tua. Hormati orang tua, sayangi adik kakak, hormati kakak, sayangi adik. Bahkan ada beberapa catatan penting. Salah satu bentuk penghormatan kepada orang tua, tidak boleh memasuki ruangan atau kamar orang tua tanpa seizin. Mungkin orang tua perlu istirahat, ya, banyak yang harus difikirkan, memikirkan istri dan anak-anaknya. Tentu memikirkan mereka tidak sesederhana yang dibayangkan. Maka mereka perlu istirahat, maka berikan kesempatan dengan cara tidak masuk ke ruangan atau ke kamar orang tua, kecuali memang sudah diizinkan oleh mereka, orang tua kita.
Etika harus dijaga. Jalin hubungan, jalin komunikasi yang baik dengan anggota-anggota yang lain. Kalau punya kakak, hormati kakak. Kalau punya adik, sayangi adik. Ya. Bahkan Anda menyarankan kepada antum sekalian, Ramadan kali ini ambil hikmah sebesar-besarnya, manfaatkan untuk menjalin kebersamaan, kekokohan, persaudaraan di antara keluarga yang terikat dengan hubungan darah. Ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita. Rekatkan hubungannya, kokohkan, kuatkan, sehingga apa yang disabdakan oleh, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keluarganya yang beriman, suami beriman, istrinya beriman, anak-anaknya beriman, orang anak-anaknya soleh dan solihah, maka bertemu bersama-sama di dunia ini dalam situasi yang menyenangkan, karena istri dan anak-anaknya menjadi qurrata ayun, kemudian bertemu lagi, dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ya, ketika dalam kondisi tertentu harus meninggalkan rumah untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak, maka ucapkan salam dan keluar rumah dengan membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Sepulang menunaikan kebutuhan yang mendesak, maka masuk lagi ke rumah dengan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Ada atau tidak ada, maka itu menjadi kewajiban. Walaupun penghuni rumah tidak, ya, ada di tempat, maka malaikat akan menjawab salam dari antum sekalian. Ikhwati billah rahimakumullah, kalau itu etika-etika itu ditunaikan, dan masih banyak yang lainnya, kalau itu ditunaikan, maka insya Allah seluruh aktivitas kita selama di rumah akan bernilai pahala dan menjadi pundi-pundi amal baik kita untuk kita dapatkan pahala dan ganjarannya yang besar di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat Anda sampaikan selama kurang lebih setengah jam. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.